dinamika 2. Sesuai dengan silabus, jadi silabus ini tidak selalu fix ya, situasional ya, fleksibel aja ya. Jadi kita, bahas masalah, combustion, kemudian, reacting system ya, hubungan ya, konservasi energi. Nah, kalau di bukunya, J. Moran, ini adalah, combustion fundamental, jadi introduction combustion. Jadi, tentu, kaitannya dengan termodinamika. Ya, jadi, misalkan kalau di lapangan kita semua tahu jadi mechanical engineering, jadi tanpa ada energinya ya statik ya, tidak bisa bergerak. Nah, penggerak ini, dari mana awalnya? Jadi energi yang dikonversi dari energi kimia, jadi apa? Energi mekanik. Nah, mekanik ini bisa secara translasi, bisa juga rotasi ya, jadi rotasi, torsi, kalau translasi ada gaya yang memindahkan, semua akan terkait. Nah, yang pokok di sini adalah energi yang dihasilkan dari apa? Combustion. Secara spesifik pemakaiannya di internal combustion engine ya, combustion. Nah, combustion ini, bisa ya kalau di termodinamika ya, bisa eksternal, combustion, bisa juga, internal ya. Jadi kalau dalam eksternal, cycle gitu, apa namanya, siklus daya dan siklus pembakarannya yang terpisah. Kalau dalam internal combustion engine, siklus daya dan siklus pembakarannya dalam satu ruangan ya, di dalam silinder ya. Tuh ya, ada yang 2 tak, ada yang 4 tak ya. Kemudian ada apa namanya, Otto cycle, ada, diesel cycle, sekarang ada, apa namanya, sebagaimana sudah kita ketahui ya di bab-bab awal untuk aplikasinya. Nah, energi ini dihasilkan dari pembakaran ya. Tentu kalau pembakaran ini ya, kalau supaya efisiensinya, tinggi maka harus, komplit ya, pembakarannya komplit ya. Nah, pembakaran ini akan menghasilkan apa, produk ya, produk, berupa apa aja nanti ya, coba dilihat, jika, masih ada sisa maka dinamakan incomplete ya, tidak sempurna pembakarannya. Tapi dalam real lapangan, memang pembakaran itu, masih menyisakan karena apa, efisiensi ya, proses pembakaran yang terjadi di dalamnya itu banyak parameter yang mempengaruhi selain, dari bahan bakarnya ya, komposisi chemical-nya, kemudian, pengapiannya, kemudian ruang bakarnya. Nah, ini yang mempengaruhi ya, komplit tidak komplitnya, tapi bisa optimize ya, bisa dimaksimalkan. Jadi kalau komplit itu ketika semua karbon yang ada itu terbakar sempurna menjadi apa? Karbon dioksida. Tapi kalau menyisakan jadi mengeluarkan emisi CO2 ya, hidrokarbon, nitrogen, maka ini dikatakan pembakaran yang tidak komplit, gitu ya. Jadi ada pembakaran mesti melibatkan, O2, ada oksigen di sana. Nah, oksigen diambilkan dari mana ini? Dari udara yang disuplai ya, jadi ada campuran udara bahan bakar gitu ya, fuel kemudian oxidizer maka akan menghasilkan produk. Jadi akan bereaksi di sana dan hasilnya adalah berupa, energi ya, dari chemical tadi, menjadi, apa namanya, mekanik dan sisanya karena incomplete tadi ya, maka ini akan dibuang, berupa apa? Emisi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi ini, ya harus didesain seoptimal mungkin, ruang bakarnya misalkan, atau, nilai kalor bahan bakarnya, gitu. Nah, ini adalah, eee, contoh dalam reaksi pembakaran, jadi hidrogen ditambah oksigen ya, ini tentu senyawa bentuknya gas ya. Ini senyawa, jadi kalau tunggal, single atom, kalau ini sudah senyawa ya. Nah, maka H plus O terjadi pembakaran menghasilkan H2O. Ini bisa
bisa uap ya, uap H2O. H2O itu kan air gitu ya. Nah, kemudian ada kesetimbangan karena hukum kesetimbangan ya dalam pembakaran ya. Jadi berapa mol harus sama, nilainya harus sama. Nah, ini dulu waktu di SMA mungkin kita sudah diajari ya untuk, kesetimbangan kimia ya. Jadi, ke sana sama ke sana gitu ya, ke sana sama ke sana. Ini satuannya dalam mol ya. Jadi koefisien yang di depan ini nanti dinyatakan dalam mol. Kalau belum sama bagaimana? Ya disamakan, apanya yang disamakan? Lah ini atom-atomnya ini, ya H2 di sini ya coba, H2 di sini, H2 H2 ya toh, H2 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 di sini O-nya 1 berarti ini kalikan setengah supaya jadi O1 itu koefisiennya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, ini sebagai contoh-contoh saja ya. Contohnya di sini ke sini. H2 di sini kalau ada 2 kilo berarti, dinyatakan dalam mol dulu mestinya, ya. Ini berapa mol dulu, karena ini tergantung berat molekul molekul hidrogennya 2 kilo, eee, kalau totalnya, menjadi 18 kilo, 2 tambah 16, 18. Tapi, perbandingan mol ya. Jadi koefisien ini adalah perbandingan mol, tuh. Nah, bahan bakar ini banyak sekali ya, bisa solid ya, solid fuel, bisa juga liquid ya, bisa juga gas, fasenya ya. Jadi fuel itu adalah, substan yang mudah terbakar ini ya, ini. Jadi, bisa ya diesel, bisa kerosin, bensin ya, kemudian atau bentuk-bentuk, fuel oil yang lainnya bisa, metana, bisa hidrogen, dan lain-lain. Nah, semua ini adalah, kalau di, kerosin, ini ada angka oktannya ya, jadi angka oktan. Kemudian kalau di diesel ini adalah, angka setannya, ada angka setan ya. Kemudian, bagaimana menganalisa ini. Jadi, intinya tujuannya adalah bagaimana supaya kita itu meminimalkan, emisi untuk meningkatkan efisiensi, kemudian apa, mengkonversi, semaksimal mungkin menjadi kerja berguna. Nah, kemudian ini adalah modeling combustion, eee, air, jadi yang melibatkan, karena melibatkan oksigen, wajib menggunakan oksigen, pembakaran terjadi oksidasi ya. Oksidasi, oksigen diambilkan dari mana? Udara. Lah, untuk ideal campurannya seperti apa, stoikiometrinya bagaimana, campuran aktualnya seperti apa. Nah, ini ada istilah air fuel ratio. Jadi ini adalah perbandingan udara bahan bakar. Nanti ada istilah, ada ya, ada RICE, ada RICE ya. Ada campuran kaya, ada campuran miskin. Nah, ini bergantung istilah yang dipakai. Jadi, kita definisikan dulu bahwa rasio udara bahan bakar ini adalah sangat penting sebagai parameter yang menentukan, eee, apa namanya, kualitas. Jadi kualitas pembakaran. Nah, rasio udara bahan bakar ini jadi udara, jadi massa udara dibagi massa fuel-nya. Jadi, berat molekul dibagi, mol paling berat molekul, ya mol fuel dibagi dikalikan berat molekul fuel-nya ya. Nah ini, jadi kemudian, kalau dibandingkan lagi ini M massa, jadi molekul ini dibagi molekul udara, molekul fuel, ya. Nah, kemudian simbolnya AF, jadi, ini bisa dirata-rata ya ini, molekul udara bahan bakar ini ya. Jadi air fuel ratio, jadi, ini adalah air fuel ratio berdasarkan mol ya, mol ini, bis mol. Kalau ada bar di atas ini, kemudian, dikalikan massa, apa namanya, molekul ya, berat molekul ya, ini kan massa, ini berat molekul ya, mol mol berat molekul udara dan fuel-nya. Nah, ini satuannya, ya dinyatakan dalam satuan yang konsisten, yang sama, yang uniform ya. Dalam SI ya SI semua, ya. Bagaimana cara idealnya udara itu,
Jadi, udara itu mengandung beragam substan yang ada di sana. Jadi, ada nitrogen, ya ada oksigen, ada karbonnya, ya di sana. Nah, ini adalah salah satu contoh aja ya, contoh reaktan, kemudian ini produknya. Jadi, kemudian dipasang koefisiennya, nah ini nanti disamakan ya. C-nya, di sini, C-nya sama dengan, B, ya, B sama dengan, 1 yang sebelah kiri, yang kanan adalah B. Jadi, sama ini, tanda panah ini sama. Kemudian molekul H, atom H di sini ada 4, 4 sama dengan kalau di sini ada, 2 C, gitu ya. O-nya, oksigennya di sini ada 2A, ya. Di sini ada O-nya. O-nya, C ditambah, eee eee, B gitu, 2B. Kemudian N-nya, nah N-nya adalah A dikalikan 376 ya, 3,76A, kemudian di sini adalah, eee, N-nya, eee, sama dengan D, 2D. Oh, N-nya sama dengan D, ya. Ini 2 kalikan 2 ya. Ini 2D, kalau ini 2 dikalikan ini 2 dengan 2 saling meniadakan. Nah, akibatnya kalau di, eee, balance, secara kimia, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian bisa dihitung airflow ratio-nya ya berdasarkan mol-nya, jadi perbandingan mol udaranya, kemudian dibagi fuel-nya, ya, kemudian ini dibagi ini, gitu ya. Nah, kemudian jadi ada apa namanya, aktual, ada stoichiometry, kemudian ada, istilah-istilah itu, harus dipahami gitu ya. Kemudian ada idealnya. Kemudian ada present theoretical dan ada present excess. Nah, ini yang dimaksud apa? Nah, jumlah aktual yang diberikan, ya, jumlah udara aktual itu namanya present theoretical, jumlah udara aktual. Nah, ini dinyatakan. Kemudian, eee, jumlah udara yang diberikan, dinyatakan dalam misalnya, kemudian ada juga persen excess. Jadi persen excess ini, apa namanya, kelebihan. Jadi, mestinya, ini theoretical-nya selalu berarti ini kelebihan 50 ya, oke. Kemudian, ada equivalent ratio, jadi itu istilah-istilah ya. Jadi ada nanti ada campuran, lean mixture, ada rich mixture. Ini campuran miskin, ini ada campuran kaya. Jadi kaya akan, bahan bakar atau kaya akan udara, jadi, rasio aktual, jadi fuel terhadap udara, bahan bakar terhadap udara. Kalau miskin berarti bahan bakarnya sedikit ya. Jadi rasio terhadap, fuel air ratio. Untuk pembakaran apa, komplit secara teoritis ya, ini secara teoritis. Jadi aktual rasio terhadap, fuel air ratio untuk pembakaran komplit. Kemudian dikatakan itu campuran miskin, jadi, saat rasionya lebih kecil dari 1 ya, miskin, campuran miskin. Jadi, berarti, apa namanya, fuel, jadi, eee, fuel, jadi, fuel terhadap, bahan bakar ini terhadap udara. Kalau sama dengan 1, kalau, apa namanya, lebih besar dari 1, maka dikatakan, kaya akan reaktannya kaya akan bahan bahan bakar. Nanti kita coba lihat di contoh-contohnya, Mbak, di sini ya. Ini adalah contoh-contoh, untuk menentukan air fuel ratio complete combustion dari Octana. Eee,
Jadi kalau menghitung, ini ada theoretical 105%, 50% excess. Jadi oktana ini rumus kimianya adalah C8H18. Ini bahan bakar ya, fuel, oktana. Kemudian terbakar secara sempurna. Kalau sempurna berarti tidak ada emisi, semuanya dikonversi. Jadi C8H18 AO2 plus 376N2 BCO2 hasilnya. Nah, ini kesetimbangan ya. Nah, kemudian metodenya sama, jadi polanya sama menentukannya. Jadi ada atom CHON. Nah, disamakan kedua sisi koefisiennya ya. C ada 8, yang di sini berarti yang kanan adalah ada B. Begitu ya. Selanjutnya hidrogennya 2C sama 18, kemudian O-nya sama 2B plus C 2A, dan ini D. Nah, kemudian kalau disamakan maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya A12 bla 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 B. Nah, kemudian molnya, jadi perbandingan mol. Air fuel itu perbandingan mol. Ya, perbandingan mol dari udara dan bahan bakarnya. Nah, ini molnya 12,5 udara ya. Kemudian ditambah ya 12 ini kali ini ya. Ini bahan bakarnya ya. Kemudian udaranya, kemudian ini 1 ya. Ini kan 1 ya, bahan bakarnya kan 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 5,9,5 ya. Ini rata-ratanya. Jadi ini average apa namanya? Base mol-nya. Jadi molnya ini kan 1. Bahan fuelnya, udaranya kan sekian ini. Jadi udara itu mengandung oksigen dan nitrogen di sana. Ya, udaranya ini, fuelnya ini 1, bla bla bla. Nah ini. Kemudian air fuel ratio-nya, ya tadi air fuel ratio berdasarkan mol, kemudian perbandingan udara sama bahan udaranya, massa berat molekulnya kan 28 ya. Molekulnya 28, nitrogen dan oksigen, fuel-nya, molnya ini oktan itu 114,22. Oke, fuel ya, fuel ya. Hasilnya adalah 15,1. Oke. Kemudian ini ada tadi equivalent ratio ya, equivalent ratio ya. Nah, di sini kalau dihitung dengan menggunakan konservasi massa, jadi nilainya akan didapat hubungan-hubungan tadi ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ya apa namanya, koefisiennya, massanya gitu ya. Maka akan memberikan balancing dari reaksi kimia seperti persamaan ini. Nah, bismolalnya ya mol-mol itu ya. Mol-mol di sini dibagi bahan bakarnya ini, kemudian kan 1,5 itu ada kelebihan ya. Dikasih 1,5 karena ada kelebihan oksigen ya. Kan begitu ya, 1,5 udara ya, kelebihan udara ya, maaf, kelebihan udara. Kemudian ini ada 1,5-nya, jadi secara theoretical nilainya menjadi 89,25. Nah, kemudian maka air fuel ratio-nya ini ya, 22,6 kilogram per kilogram fuel-nya. Nah, kemudian apa itu produk? Ngantuk ya. Jadi hasil-hasil pembakaran tadi, produk tadi ya disesuaikan dengan fuel-nya mengandung apa saja. Hidrokarbon ya. Karbon tentu mengandung karbon di sana ya. Itu ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada nitrogen. Nah, selain gas-gas itu juga ada partikulat ya. Partikulat-partikulat ini masih berupa solid yang tidak bisa terbakar. Yang tidak bisa terbakar, maka dinamakan incomplete ya.
dan ini dibuang ya, berupa menjadi emisi ya, emisi kemudian ini akan mempengaruhi udara. Jadi ini akan polutif sekali ya. Contoh-contohnya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian bagaimana menghitung energi entalpi ya? Mungkin entalpi juga misalnya ya, ada dalam reaksi itu ya. Nah, jadi hubungan-hubungan tadi, jadi istilah-istilah ya, ini istilah-istilah, ada internal energi, ada entalpi, ada entropi, untuk campuran mungkin dibahas juga di reaksinya. Jadi ya masing-masing ya dikalikan aja total internal energi ya masing-masing. Mol ini adalah spesifik, jadi kalau sudah ada barnya ini spesifiknya. Jadi ini kalau disimpulkan ya sigma, jadi kalau ada berapa komponen tinggal dijumlahkan. Nah, ini adalah sebagai fungsi suhu ya. Ini T ini adalah suhu. Semuanya itu bergantung depend on ya pada suhunya. Kemudian entalpi demikian juga ya. Kalau simbolnya balok gini ya total ya. Kalau H kecil spesifik, ini kalau tiap mol berarti tinggal dikalikan molnya aja ya. NHI ya. NIHI bar entalpi ya ini ya. Kemudian demikian juga entropi ya, analoginya sama ya. Tentu kita menghitungnya dengan pola yang sama. Nah, semua itu adalah fungsi suhu dan ini fungsi bisa juga fungsi tekanan ya. Nah, ini entropi adalah fungsi suhu tekanan, maka menghitungnya bisa berdasarkan pada tekanan ya. Jadi kalau ini ln gitu ya. Kalau ini sama juga ya, ln ya. Kemudian konservasinya bagaimana dalam reaksi sistem ya untuk mengevaluasi entalpi ya. Jadi ini bisa dihitung. Ini chemical ya. Jadi C plus oksigen, karbon plus O2 menghasilkan CO2. Jadi kemudian energinya ya kalau kesetimbangannya menjadi ini M karbon, H karbon, O2 ya, minus M, ini kan hasilnya ya. Jadi ini karbon tambah ini, kemudian minus ini, kemudian Q-nya adalah panas. Jadi ditambah panas energi gitu ya. Sama dengan ini balance-nya 0 itu ya. Kemudian jadi rumusan yang lainnya. Nah, jadi ini CO tambah ini ya. Nah, kemudian entalpi jadi H-nya ya, Hc sama dengan HO2 berdasarkan mol ini ya. Nah, ini HCO2 ini panas yang masuk, ini kontrol volume ya. Jadi CO2 Jadi di sini karbon dan oksigen itu stabil, elemen yang stabil pada kondisi standar, maka Hc, jadi Hc ini entalpi ya, ini sama dengan 0 sehingga nilainya HCO, jadi kalau dihitung adalah panas yang masuk dibagi N CO2, HCO2 ya maksudnya ya. Nah itu. Demikian juga untuk evaluasi entalpi ya, jadi dari rumus sebelumnya, jadi kita menggunakan pendekatan hanya saja ini adalah campuran ya, karena melibatkan pembakaran ya. Sama saja saya kira hanya mengganti simbol-simbolnya saja ya. Ini contohnya.
Coba kita lihat bukunya Pak Yunus ya, fuel dan combustion. Jadi jika kita mengacu ke combustion, maka ada chemical reaction di sana. Jadi ada proses terjadinya pembakaran. Nah ini fuelnya, jadi combustion, ini crude oil, ini kalau dibakar ini ini kalau dimurnikan ya, ini kalau refinery ya, ini refinery ini kalau didestilasi. Jadi ini masih minyak mentah ya, minyak mentah crude oil. Ini kalau destilasi refinery ini akan menghasilkan ada gasolin, gas ya, ada kerosin, bensin, ada diesel ya, ada fuel oil ya. Nah ini yang paling berat, ini fuel oil. Jadi yang paling density-nya paling ringan ya itulah. Ini yang mempengaruhi proses pembakaran ya ini semua ya, ini kan density urutannya ya, yang paling bawah berat ini ya, jadi alat-alat berat biasanya. Untuk diesel lebih berat lagi ya, di atasnya fuel, kemudian kurang kerosin, bensin, nah ini gas paling bagus ya, karena emisinya kecil ya, emisinya kecil. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, istilah-istilah ada gasolin, ada oktan sebagai oktan, kemudian ada diesel fuel sebagai duodesan, ya, kemudian ada cairan hidrokarbon, bahan bakar cairan, ada metil alkohol, ada metanol atau metanol ya. Jadi untuk pembakaran ini banyak sekali ya bentuknya ya, banyak sekali. Nah, ini bahan bakar ini ada gasolin, kandungan energinya, terus ada light diesel, ada heavy diesel. Jadi ini untuk alat-alat berat ya, diesel ini ya. Kemudian ada liquid petroleum gas, kemudian ada etanol, kemudian metanol ya. Kemudian ada liquid natural gas ya. Macam-macam fuel ya, macam-macam fuel. Nah, untuk pembakaran ya harus menggunakan oksigen tadi ya. Jadi di dalam combustion chamber di sini ya, jadi terjadi reaksi chemical reaction ya, kemudian ada hasil ya, outputnya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah ini air fuel tadi ya, perbandingan ya massa udara, massa bahan bakar dingin ya, perbandingan massa udara, massa bahan bakar. Kebalikannya air fuel disebut fuel air ratio, ya, FE. Jadi ini AF, jadi FE ya, AF dan FE. Lah, bagaimana sih theoretical dan aktual combustion process itu ya, yang secara theoretical ya komplit, jadi semuanya terbakar, tapi secara real karena proses, jadi karena banyak faktor, maka pembakaran ya incomplete, ya tidak sempurna, ada yang tidak terbakar. Jadi yang dipakai itu efisiensi paling bensin Anda, diesel Anda paling 20-30 ya. Yang sisanya 70 hilang, losses ya. Salah satunya ya dibuang. Nah, kemudian ada dalam pembakaran komplit, jadi udara yang dibakar, udara ya yang diperlukan, ini disebut udara theoretical atau stoichiometry ya. Itu untuk pembakaran sempurna ya, untuk pembakaran sempurna. Jadi kalau secara theoretical udara itu sebagai chemical jumlah udara ya 100% secara teoritis dipakai semua, jadi nggak ada yang hilang. Nah, kemudian kalau ada ekses berarti ada kelebihan ya. Jadi misalkan 50%, nah ini kan 150-nya ya kan harusnya kan 100% ya, jadi ada kelebihan 50.
Nah, kalau 200% berarti identik dengan 300% theoretical udara. Oke. Kemudian ada efisiensi pengurangan ya. Jadi pengurangan efisiensi ya. Nah, persennya dinyatakan dalam persen. Ini chemical ya. Tapi sekedar ingin diketahui karena ini salah satu komponen ya yang terlibat di dalam mechanical engineering. Jadi tidak semurni yang di kimia, tapi paling tidak ini loh proses yang terjadi, ini loh bahan-bahannya, sehingga kita bisa membuat optimasi ya untuk meningkatkan performance sebuah engine. Enthalpy formation and enthalpy combustion. Jadi pembakaran jadi karena melibatkan panas, kemudian ada udara, ada aliran di dalamnya, maka enthalpy ini adalah parameter yang menentukan itu ya. Berarti berupa energi yang mengalir itu enthalpy. Lah, hitungan-hitungannya mengikuti standar theoretical hitungan-hitungan enthalpy. Jadi ada yang Gibbs function, ada Helmholtz function itu ya. Kalau ini sudah secara praktis kita menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam Gibbs function, Helmholtz function. Ini jadi kalau mau balance energinya ya hubungan Q plus W ini masuk ya, Q in plus W in, kemudian sama dengan Q out plus W out. Ini kesetimbangan kimia ya, kesetimbangan energi karena hukum kekekalan energi. Ini sama persis dengan hukum energi satu ya. Jadi Q plus W delta U gitu ya. Q bisa plus bisa min ya, tergantung kerjanya itu kompresi atau ekspansi. Kemudian ada adiabatis belum. Jadi ini kalau prosesnya secara adiabatik itu yang seperti apa ya, isolasi. Jadi ada isolasi di sini sehingga tidak terjadi perpindahan ke lingkungan dan dari lingkungan. Nah, ini namanya adiabatik. Kalau tidak terisolasi maka akan terjadi apa? Heat loss, panasnya keluar gitu ya, dibuang ke lingkungan. Nah, ini incomplete combustion, kemudian terjadi mungkin juga ada disosiasi ya. Seperti pada uap ya, disosiasi itu terjadi penguraian ya, penguraian dari sebuah molekul karena suhunya sangat tinggi ya. Kalau sudah terjadi seperti ini maka kemungkinan perubahan hasil produk pembakaran pasti terjadi dan ada dampak-dampak lain gitu ya, karena terjadi disosiasi. Kalau pada steam turbin maka air itu ya dibatasi suhunya ya. Kenapa? Supaya tidak memungkinkan terjadi disosiasi. Kalau H2O terjadi disosiasi menjadi oksigen hidrogen. Nah, oksigen itu kan mudah terbakar gitu ya. Kalau mudah terbakar maka akan terjadi apa? Letupan di dalam pipa. Ya, kalau terjadi letupan kan berarti ada vibrasi di sana. Vibrasi ini dengan suhu yang tinggi akan mempengaruhi apa? Tahan termal di sana. Nah, ini efek dampaknya apa kalau terjadi ekses suhu tinggi itu bisa mengalami keretakan ya, fracture ya. Nah, keretakan ini akibat nanti selanjutnya apa? Leakage, kebocoran. Dampaknya kemana? Ya, ke lingkungan sekitar itu. Ya, kalau beracun bagaimana? Kalau suhu radiasi bagaimana? Nah, itu yang menentukan. Ini kemudian ini sama ya, perubahan entropi ya, entalpi, kemudian ada internal energi. Jadi itu adalah semua parameter yang berkaitan dengan energi sebuah sistem.
Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya, itu kaitan untuk combustion. Jadi karena melibatkan apa namanya fuel, jadi jenis-jenis fuel apa yang dipakai itu selection pemilihan bahan ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan kerja apa yang dipakai ya. Kalau berat ya menggunakan oil, fuel oil ya. Yang paling ringan ya tadi gasolin tadi ya, gasolin. Dipakai gas, kemudian ini memungkinkan karena kita butuh green energy ya, energi yang bersih ya, clean ya, energi yang bersih itu diharapkan terjadi pembakaran komplit sehingga emisinya bisa ditekan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kira-kira sampai ini, kemudian soal-soalnya nanti sebelum ini ada satu lagi mungkin untuk latihan soal, untuk ujian sebagai tugas gitu ya. Soal-soalnya ya diambilkan yang dari buku aja semua ya. Dari buku aja semua. Sama ini jadi. Ini hubungan ini kan hubungan apa namanya hukum kekekalan energi ya. Jadi Q min W delta U ya. Jadi ini ada internal energi, kemudian ada ini produk, ini reaktan, jadi hasil reaktan. Jadi ada perubahan apa namanya internal untuk produknya ini dikurangi reaktan ini kan inputnya, jadi output min input. Nah, panas yang masuk kan pembakaran itu kan butuh suhu ya panas ya. Kemudian kerjanya dikurangi kerjanya, yang masuk kurangi ke kerja, menghasilkan usaha. Ya ini seperti itu ya hubungannya. Jadi kalau dinyatakan dalam spesifik U ya molnya, ini molnya juga gitu ya. Ini produk, ini reaktan. Nah, kalau ditulis dibalik ya seperti ini ya. Ya. Sebagai fungsi apa namanya? H-, ini kan U ya, H-, ini kan U sama ya. Jadi ini mengikuti rumusan sebelumnya. Jadi definisi U itu adalah H- ini atau H sama dengan U plus ini plus RT gitu ya. Nah, itu sudah dirumuskan ya. Dalam keep function. Bisa heating, bisa cooling ya. Jadi karena selama ada fluida, fluida ini fuelnya di sana, maka bisa dipakai ya pendingin untuk pembakaran gitu ya. Ini yang adiabatik, jadi kalau adiabatik ya tentu diisolasi sistemnya sehingga tidak terjadi pertukaran. Nah, kemudian biasanya kalau apa properties, jadi untuk internal energy spesifik, entalpi spesifik, kemudian entropi itu kan tiap satuan massa ya atau mol ya. Ini semua properties ini ditampilkan ya. Karena fungsi tingkat keadaan hanya bergantung pada keadaan di situ yaitu suhu dan tekanan ya. Tidak bergantung pada lintasan. Jadi dibawa kemana-mana properties ini ya sama ya, asal suhu dan tekanannya sama. Beda kalau bukan properties. Kalau bukan properties berarti tidak bisa ditampilkan karena mereka dalam fungsi space ya. Jadi kalau berubah tempat ya berubah-ubah, tidak bisa bergantung lintasannya. Jadi sehingga tidak bisa ditampilkan, dibakukan. Jadi kalau oksigen di Indonesia misalkan dibawa ke mana ke subtropis, ke daerah dingin, sama-sama O2, oksigen pada tekanan dan suhu yang sama, maka tidak berubah propertiesnya. Ya, beda dengan apa gaya ya, beda dengan gaya karena apa namanya bukan tidak spesifik. Kalau properties berarti ini termasuk
intensive properties, ya, bukan ekstensif. Kemudian untuk metode penghitungan bisa konvensional menggunakan chart, tabel secara manual, tapi juga bisa menggunakan alat tool bantu ya, software gitu ya. Nah, ini sudah ditemukan. Nah, ini fuel cell, jadi bahan bakar ini elektrochemical ya, elektrochemical yang melibatkan hubungan di dalam adanya kelistrikan di sana ya, elektrochemical. Nah, kemudian banyak pemakaian di sini, jadi ada transportasi, ada elektrolit, kemudian nah ini macam-macam ya. Kalau terlalu otomotif pasti ya Dallas Weissel, kemudian ini X-ray. Nah, ini ada power plant, power generation ya. Ini contoh-contohnya, jadi mengenai fuel dan combustion ya. Jadi kalau di gas turbine seperti ini ya, jadi maka ada combustion chamber-nya gas turbine, berarti ada kompresornya ya. Kalau evaluasinya ya kita bisa menggunakan chart atau tabel ya untuk mengetahui properties-nya. Nah, yang penting reaksi kimianya itu dipahami, caranya mendapatkan reaktan, bagaimana produknya seperti apa. Kemudian secara stoichiometrik atau secara aktual, semuanya nanti mengacu ke situ. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Nah, ini adalah topik tentang pembakaran dan reaksi campuran ya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin nanya, Pak. Ya, Permisi, Pak. siapa? Saya sebelumnya perkenalkan, Pak. Nama saya Noval Ardiansyah. Berarti untuk materi UAS nanti izin konfirmasi berarti sampai chapter 13 ya, Pak? Untuk apa namanya UAS ya, Iya, UAS ya. Pak. Kita buka silabusnya. Nah, UAS-nya final exam mulai bab 8 sampai bab 14, tapi saya menggunakan yang mudah-mudah aja ya, jadi ya tidak langsung fix seperti ini, hanya saya ambilkan mungkin yang secara theoretical atau tidak secara aktual gitu ya. Ya, mulai bab 8 sampai bab 14 ini kalau mengacu bukunya Jimuran ya. Ya. Nah, kemudian bisa juga Anda menggunakan bukunya Pak Yunus ya. Kalau Pak Yunus ini dimulai dari apa? Untuk UAS reaction ya. Jadi properties gas termasuk gas mixture ini contoh. Nah, ini sedikit mungkin kebanyakan chemicalnya ya. Jadi bab ini tentang ini properties dan apa namanya reaksi. Nah, seperti ini. Ya. Kan ini kan kemarin kan ya. Benar ya. Give function, Helmholtz function. Nah, ini kan sudah diturunkan aplikasinya ya tadi di reaksi tadi ya. Ya, dia ada entalpinya, ada entropinya gitu ya. Seperti ini. Itu ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bingung? Jadi ada internal tadi, ada entalpi, ada entropi ya. Nah, mungkin nanti apa namanya? Bab 12 saja atau bab sampai 13 ya. Ini kan chemical ya. Tapi secara apa namanya? Umum nanti saya ambilkan dari sini aja ya.
bab 12, 13. Kalau di Jemuran ya ini thermodynamic relation. Bab 11 ya. 11, kemudian nah ini bab 11. Nah, seperti ini kan. Sama kan ya. Kalau bukunya Jemuran ya bab 11 ya dan 12 ya ujiannya ya. Bukunya Pak Yunus sama. Ini bab 12 dan 13 ya. Oke ya. Wise-nya bab 12 dan bab 13. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Nah, kalau open textbook itu kan sebetulnya bebas-bebas saja sih. Masa harus dibatasi gitu ya. Kan open namanya ya. Nah, nanti next meeting-nya tinggal satu. Nanti mungkin sebagai pemanasan untuk ujian saya kasih tugas saja ya. Untuk menambah nilai Anda ya. Begitu ya. Untuk jadwal tambahannya masih kita mungkin Senin ke Selasa depan ya, kita masih ada ya. Minggu masih ada waktu ya tambahannya ya sebagai tugas. Oke ya, gitu ya. Cukup, jadi kuliah siang ini sampai bab itu dan ujiannya 12-13, nanti tugasnya pun mungkin 12-13 sebagai latihan untuk UAS-nya. Untuk yang berikutnya Anda sebagai tambahan pengetahuan mengenai combustion, chemical, jadi fuel selection, jadi itu sudah aplikasinya mungkin di motor bakar gitu juga sudah fuelnya, jadi sudah mungkin lebih detail. Nah, di sini adalah secara theoretical-nya, di termodinamikanya. Demikian untuk siang ini kuliah termodinamika. Selamat belajar di rumah ya. Cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.